Didukung oleh Ya pemirsa, kita tadi sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia yang menyoroti banyak hal, termasuk bagaimana kemudian disampaikan saat ini perekonomian Indonesia sudah mengarah ke arah yang optimis dan juga perekonomian dilakukan dengan cara yang cukup hati-hati. Tadi Presiden juga sempat menyoroti bagaimana memberikan perhatian khusus kepada anak-anak sekolah yang berada di daerah, sekaligus memberikan arahan kepada kabinet untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan infrastruktur, terutama yang berada di sejumlah daerah-daerah yang saat ini belum terfasilitasi dengan baik. Kalau begitu pemirsa, kami lanjutkan program One on One malam hari ini bersama dengan saya Maria Segaf, karena kekhawatiran ternyata juga dirasakan oleh warga Jakarta seiring dengan penurunan dari muka tanah dan juga naiknya permukaan air laut, yang kemudian muncul juga fakta riset yang diberikan oleh BRIN bahwa sebagian wilayah Jakarta akan tenggelam pada 2050. Bagaimana tidak mengejutkan bagi warga Jakarta, karena fenomena ini juga sebenarnya sedikit demi sedikit sudah dirasakan melalui adanya banjir rob dan juga kemudian kerusakan sejumlah infrastruktur yang ada di Jakarta. Kemarin kita sudah saksikan bagaimana kemudian tanggul dari Pantai Mutiara rembes, airnya bahkan sudah meluap ke dataran di sekitar dari pantai tersebut. Betulkah kemudian Jakarta akan tenggelam dalam waktu dekat? Kami akan membahasnya dan menemukan jawabannya bersama dengan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Malam hari ini bersama dengan saya ada Kang Yayat Supriyatna. Selamat malam Kang. Selamat malam, alhamdulillah. Aduh, terima kasih sudah menunggu. Ya, Kang. kenapa? Terima kasih banyak sudah hadir Ya. pula bersama kami. Mohon jawab pertanyaan publik, karena publik cukup gelisah. Ya. Betulkah Jakarta, ibu kota ini, kota metropolitan, akan tenggelam dalam waktu dekat? Ini kalau istilah saya kan, saya suka mengatakan istilah CLBK ya, cucian lama belum kering. Waduh, Kita diungkit selalu, lagi. memang sejak lama isu ini sudah lama ada. Bahkan sebetulnya Jakarta mengalami penurunan itu mulai terasa Muka tahun tanah 80-an. Muka tanah itu tahun 80, 90 itu agak cepat. Ya, pertama satu harus diakui, penduduknya sangat cepat bertambah. Dari tahun 70-an sekitar 5 jutaan, tahun 80 itu hampir 7-8 juta sampai sekarang. Nah, di sini ada faktor tekanan penduduk, perkembangan kota dan kebutuhan air baku. Itu menjadi isu besar. Nah, harus diakui ketika tahun 90-an itu agak cepat itu mulai terjadi tanda-tanda. Karena satu, pertumbuhan ekonomi kita lagi bagus waktu itu, hampir 7%. Properti sedang naik-naiknya dan Jakarta memang sedang berubah total lah pada waktu itu. Nah, yang menarik adalah apa yang terjadi jika persoalan ini terus-menerus terjadi. Isu tadi, Ya. bahkan mantan Presiden Amerika itu Betul, juga Joe Biden, mengatakan 2021 tuh. hasil analisis pun juga mengatakan seperti Ya. itu. Nah, Mantan Gubernur Jakarta juga sampaikan. semua mengatakan Basuki itu, tapi Cahayapurnama. pertanyaan kan proyek-proyeknya pun semuanya hanya kabar berita saja seperti Giant Sea Wall. Kemudian ada persoalan pulau-pulau reklamasi. Dulu kan ada rencana seperti itu. Nah, langkah yang sekarang dilakukan adalah sekarang membangun tanggul pesisir yang sekarang diisukan mengalami penurunan, air sudah melimpah dan sebagainya. Memang perlu ada catatan-catatan penting di dalamnya. Pertama satu, ancaman terkait penurunan permukaan tanah itu sudah jelas terjadi. Karena apa? Kita tidak mampu mengerem pengambilan air tanah secara berlebihan. Memang data menunjukkan betapa cepat pengambilan air tanah ini. Ada datanya nggak sih Kang Yayat? Ada. Pertama satu, ada data terbaru mengatakan wilayah mana sih yang paling banyak mengambil air tanah? Satu, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu 42%. Mengapa Jakarta Selatan paling banyak? Karena dianggap kualitasnya makin bagus. Nah, ini yang menarik adalah begini, di tata ruang Jakarta Selatan itu adalah wilayah konsentrasi CBD, Central Business District, perkantoran, hotel, dan kebutuhan air tanah, air bakunya sangat tinggi. Kan berarti nggak masalah dong, karena memang sudah ditata sedemikian rupa melalui tata ruang, memang diperuntukkan untuk itu. Apa yang salah? Yang salah adalah kapasitas kita dalam penyediaan air bakunya itu belum mampu.
bisa dikatakan sebetulnya ada data terbaru yang mengatakan bahwa kita kebutuhan air Jakarta itu misalnya 43 meter kubik ya untuk per itunya. Tapi kemampuan kita baru 28 meter kubik. Ada gap 15 meter kubiknya kebutuhan itu belum mampu kita sediakan. Paksa. Nah, itu tadi otomatis pertanyaannya ketika orang membangun, apakah orang harus menunggu sampai terbangunnya jaringan airnya? Oke. Kapan Jakarta seperti Begini itu? Kang Yayat, artinya pada saat penataan kota, tata ruang kota dibangun, kemudian didesain, itu mereka lalai dengan tata air yang seharusnya beriringan. Ya, ini masalah besar. Masalah banjir di Jakarta, masalah Jakarta yang isu yang mau tenggelam, itu ada konflik yang namanya konflik tata ruang untuk manusia dan tata ruang untuk air. Nah ini menarik, mengapa seperti itu? Sekarang ruang air itu makin lama makin hilang. Ya, situ, waduk atau wilayah resapan itu sudah hampir duruk menjadi wilayah-wilayah untuk tempat manusia. RTH-nya pun mengalami terdegradasi. Otomatis kalau udah seperti ini, ketika musim hujan, rob, itu otomatis kita akan kebanjiran. Waduk-waduk baru yang dibuat, misalnya seperti waduk Pluit dan lain-lain. Itu beda fungsinya. Dia kayak kolam retensi aja untuk menjadi retention untuk air-air yang masuk dari sungai-sungai yang ada di Jakarta. Jadi kapasitasnya memang bukan untuk persoalan penanggulangan banjir secara maksimal. Menyelesaikan masalah itu. Nah, ini yang harus menjadi PR kita. Sekarang konfliknya itu adalah konflik tata ruang untuk air itu tidak terakomodir dalam tata ruang kotanya. Karena apa? Eksistensi ruangnya makin lama makin hilang. Wajarlah. Ketika tata ruangnya untuk air, cadangan air kita makin terbatas. Dan ujungnya yang paling simpel adalah mengambil air tanah. Jadi saya katakan 42% itu di Jakarta Selatan, 22% Jakarta Timur. Jakarta Timur itu paling banyak permukimannya. Padat. Baru Jakarta Pusat sekitar 17%. Kalau Jakarta Utara, sorry, airnya sudah tercemar dengan intrusi air laut. Itu agak berat, jadi orang agak berat untuk menggunakan. Ini fakta Silakan aja coba valid. beberapa pengambilan air sekitar Jakarta Utara agak pusat, airnya terasa payau, agak asin. Itu menyebabkan betapa kita sebetulnya sudah krisis air baku, mengambil air tanah karena kebutuhan cepat, dan kemudian yang sangat menarik apa? Kota ini seakan-akan kondisinya merasa nyaman-nyaman aja, kota bisnis, kota global, padahal kropos. Jakarta tuh bisa dibaratkan mengalami osteoporosis. Osteoporosis dalam arti struktur untuk membangun kotanya dia belum kuat. Walaupun kita bekerja keras untuk menjadi kota global. Masa belum kuatnya sebesar Jakarta loh. Kota Jakarta boleh, ibu kota. Iya, Jakarta boleh dikatakan kota global, tapi air bakunya tetap aja dari Jatiluhur. Sekarang kita nunggu dari Waduk Krayan di wilayah Banten. Nah sekarang ketika eksploitasi itulah makanya penurunannya makin lama makin cepat. Sementara laut itu ya makin naik 4 cm, tanah di sini setiap tahun 17 cm lebih sampai 20 cm. Jadi otomatis makin lama makin begini. Yang menjadi persoalan benteng apa untuk mempertahankan antara kenaikan muka laut dengan persoalan penurunan muka tanah. Kita kan isu pertama, oke kita cek itu katanya, tanggul-tanggul kita. Data BRIN walaupun UI sudah mengatakan bahwa semua tanggul Jakarta katanya ya data BRIN dan dari penelitian UI 60% mengalami degradasi struktural. Ya, degradasi. Artinya yang terjadi seperti kemarin di Pantai Mutiara, retak strukturnya. Ya, jadi pertama faktor usia. Udah agak tua ya kan. Kemudian juga korosi. Kemudian juga tekanan hidrolik. Nah sekarang kan pertanyaan ketika diviralkan, memang cara memviralkan pun harus dilihat dulu pada saat pasang atau pada saat surut. Pada saat pasang wajar, airnya sudah hampir mendekati, ada tekanan angin, jadi kesannya berubah. Tapi pada saat surut bagaimana? Tapi data yang tadi dikatakan oleh hasil penelitian BRIN maupun dari penelitian UI, ketika 60% tanggul itu mengalami degradasi struktural, apa yang dilakukan? Jawaban sekarang kan dari SDA mengatakan tambal sulam. Cukup nggak itu? Nah itu pertanyaannya, berapa tingkat kekritisannya? Nah sekarang kan misalnya mohon maaf ya, Pak Ahok sempat mengatakan, kalau misalnya tanggul jebol banjir kita sampai Monas. Iya itu dia. Nah itu kan statement itu kan. Tapi belum mengatakan mudah-mudahan Pak Ahok tidak tepat.
Apa yang harus dilakukan oleh Pak Gubernur? Cek, minta SDA mengecek kembali apakah semua tanggul itu kritis atau tidak. Baik-baik Masih aja nanti aman. jawabannya, Itu Kak Yayat. jawabannya pasti itu. Karena jawaban yang tegas, kalau menurut saya ya, ada bagusnya apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Cek, recheck, kemudian disampaikan kepada masyarakat. Tanggul ini masih aman. Kerusakannya tidak begitu kritis. Itu kan jawaban. Tapi kalau ada yang betul-betul kritis, jangan sampai kita mengulangi tragedi di Semarang. Semarang tuh tanggul lautnya jebol. Kawasan industri pergudangannya terendam. Tekanannya udah benar-benar. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di Jakarta? Artinya cek kembali di lapangan. Apa yang kita hadapi, lakukan. Kalau tidak dilakukan itu seperti itu. Nah, kedua memang kita akui tahun 2026 atau 2027 beberapa penyelesaian tanggul yang ICD-nya itu akan diselesaikan. Tapi kita berharap mudah-mudahan. Tapi ini kan sama dengan pernyataan Pak Presiden yang mengatakan bahwa pemerintah akan membangun tanggul sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Artinya masalah ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi terjadi juga di kota-kota pesisir Pulau Jawa. Ya. Semarang udah jelas lah. Itu dia, sebelum sampai di sana juga kan sebenarnya tanggul ini kan juga sudah pernah jebol. Kalau kita data kita menunjukkan tahun 2016, tahun 2020 begitu. Ya. Kita nggak pernah belajar kah dari beberapa peristiwa ini, Kang Yayat? Nah, sebetulnya tahun 2021 atau 21 itu kan tanggul di Sunda Kelapa jebol. Cuman ya pada saat jebol itu pada saat pasang atau pada saat surut. Kalau misalnya pasang pasti besar tekanannya. Tapi pada surut dia mungkin tidak terlalu luas. Nah, pertanyaannya kadang-kadang kan jadi debat tebal. Ini urusan pusat atau urusan DKI? Nah, ini kan menjadi catatan. Tapi kan rakyat nggak mau tahu. Ya, mau tahu. Makanya Presiden mengatakan jangan pakai kajian-kajian lagi. Jangan pakai FGD lagi. Ada masalah selesaikan. Di mata Presiden kan dia tidak mau rakyat itu menderita. Tugas pemerintah itu menyelesaikan masalahnya dengan tanggung jawab penuh dan terjawablah semua masalahnya. Jadi intinya sekarang ini keresahan itu dijawab enggak dengan sesuatu aksi. Sama dengan jawab pertanyaan Presiden tadi kan. Jangan terlalu banyak FGD ya kan. Temuan rapat-rapat. Ini menyangkut kepentingan. Kita kan juga belajar dari kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Terjadi di Sumatera Barat. Terjadi di Aceh. Apa yang menyebabkan itu? Tapi intinya menurut saya satu. Ada konflik antara tata ruang air dan tata ruang untuk manusia. Dan kita mengabaikan itu dan tidak menganggap penting. Tapi ingat. Sebentar, diabaikan? Iya. Diabaikan? Diabaikan. Contoh misalnya. Artinya sengaja dong Kang Yayat? Iya, pertama satu, kelemahan terbesar ya. Kelemahan terbesar di tata ruang kita tidak punya rencana detail semua kota. Masih pada umumnya tata ruang RT RW-nya ya, masih skala yang lebih makro. Keputusan-keputusan di dalam kebijakan itu lebih banyak pada diskresi di dalam regulatory system. Jadi keputusan lebih banyak keputusan pimpinan daerah, pejabat setempat. Nah, misalnya contoh kan kita lihat saja kasus-kasus tambang-tambang ilegal yang sekarang diberantas. Pertanyaan kembali kalau misalnya nanti kita mengulang kasus di Sumatera Utara. Apakah betul ya ini nanti kalau kita bahas juga nanti itu ya. Dibahas ya. Tapi pertanyaan itu tadi kan itu terjadi penyebabnya apa? Nah, sekarang kasus di Jakarta. Pertanyaan, apakah Pak Gubernur mau mengecek kembali enggak siapa-siapa yang mengambil air tanah tanpa izin? Artinya solusinya bagaimana kemudian ketegasan dari pemimpin daerah untuk kemudian melakukan dan juga menindak hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Sesaat lagi dijawab. Kami jeda dulu. One on One kembali untuk Anda.